Ia adalah buah cinta pasangan Johan Simangunsong dan Turlam Boru Siagian. Anak keempat dari 5 bersaudara ini lahir dan tumbuh besar di kota Bandung. Sejak kecil, Di sudah akrab dengan musik. Ayahnya yang seorang TNI memberikan pendidikan musik pada Dewi dan adik serta kakaknya. Sementara ibunya yang aktif menyanyi di gereja semakin mengentalkan kecintaan musik di keluarganya. Dunia musik mempertemukan Dewi dengan musisi Marcel Siahaan. Di tahun 2003, keduanya resmi menjadi suami istri dan kemudian dikaruniai seorang putra bernama Kinan Avalokita Kirana. Namun jodoh berkata lain dan pernikahan pun harus berakhir pada Juni 2008. Kecintaan Di pada dunia meditasi dan spiritualitas mengantarkannya pada Reza Gunawan, seorang pakar penyembuhan holistik. Mereka sudah merasa menemukan cerminnya. Di dan Reza memutuskan untuk menikah di Sydney, Australia pada November 2008. Dan mereka pun dikaruniai oleh seorang putri, Atisha Prajna Kirana, yang lahir setahun kemudian. Kini Reza, Kinan, dan Atisha menjadi sumber inspirasi bagi hidup dan karya Dewi Lestari. Silahkan. Terima kasih dan nikmatnya minum teh di luar. Iya. Nah, yang saya lihat dari Di sendiri ya, cinta ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Bukan saja dalam karyanya, karena banyak sekali fiksinya kan mengenai cinta dan emosi, tapi juga dalam apa yang dilakukan itu semua penuh dengan cinta kan, karena ya mungkin orang sebutnya hobi, tapi apa yang membuat itu menjadi hobi itu adalah cinta, sehingga ini menjadi sebagai sesuatu yang bisa dikatakan melandasi semua apa yang dilahirkan oleh Di. Iya. Ini mungkin tidak terdengar romantis, tapi bagiku cinta adalah energi. Itulah yang membuat sesuatu berenergi, dan itulah sesuatu yang membuat kita penuh cinta gitu loh. Segala yang kita lakukan jadi penuh cinta. Ada kata yang tadi yang sangat menarik ya untuk kita diskusikan lebih lanjut, itu mengenai jati diri. Kenapa misalnya pembaca tuh sangat tertarik, karena mungkin mereka juga di situ bisa mendapatkan semacam pencarian terhadap jati diri mereka sendiri. Di sudah temukan? Pertanyaan yang bagus. Bagi aku, penemuan itu tidak statis. Apa yang kutemukan sekarang bisa terjadi perubahan di penemuan berikutnya. Jadi bagi aku, proses itu tidak berhenti, dan apa yang kutemukan sekarang tidak berarti akan terus-menerus kekal atau sama dengan ketika aku melakukan pencarian lagi lusa atau minggu depan gitu. So yang akhirnya aku temukan adalah segala sesuatu pada esensinya selalu berubah, termasuk jati diri. Jati diri kita selalu berubah, dan bagi aku memang that's life, that's nothing is the same gitu. Tidak ada yang kekal. Oke, kalau memang semua tidak ada yang kekal dan akhirnya semua ini adalah fragmen-fragmen, berarti kan tidak takut untuk melepaskan atau kehilangan atau ya letting go gitu. Tapi apa sebenarnya yang ditakuti di dalam hidup ini? Saya sempat takut kalau saya belum menemukan diri saya sendiri sebelum saya mati. Saya ingin mengetahui esensi jati diri saya sebelum saya mati gitu. Karena saya tidak ingin pengetahuan itu didapat ketika saya sudah mati. Tapi alangkah indahnya ketika mengetahui itu selagi masih hidup. Sekarang kayaknya ketakutan saya bukan itu lagi. Karena barangkali ya setelah saya bermeditasi sedikit banyak, oh ternyata begini ya gitu. Tapi sekarang yang mungkin saya takuti adalah ketika saya sudah punya anak, ketakutan itu berbentuk lagi, kehilangan anak misalnya gitu. Dan saya rasa memang inilah kayaknya tantangan menjadi manusia ya. Gimana kita bergelut dengan ketakutan-ketakutan baru yang sepertinya akan selalu muncul setiap hari gitu. Jadi kalau begitu definisi dari kebahagiaan itu sendiri apa? Versi Di Lestari. Kalau saat ini saya merasa saya sudah bahagia.
momen ini dimana aku bicara dengan Mbak Desi, aku bahagia gitu. Dan bagi aku itu adalah kebahagiaan yang paling sederhana sekaligus paling mendasar, yaitu merasakan kebahagiaan meskipun itu cuma secelah di setiap momen kehidupan kita gitu. Oke, Di. Terima kasih banyak. Sama-sama.